Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan mencegah berkembangnya paham radikal serta intoleransi di wilayah Sulawesi Tengah, Satgas 2 Preventif Ops Madagoraya menggelar kegiatan penguatan moderasi beragama dalam bingkai NKRI pada Kamis 31 Juli 2025. Selagi masih didukung dan kami juga berupaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Purwosari, Kecamatan Toru, Kabupaten Parigi Motong, yang ditetapkan sebagai desa percontohan kampung moderasi beragama. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya, AKBP Muhammad Taufik, ini dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Turut hadir Kasat Binmas Polres Parimo, Camat Torue, Kapolsek Torue, Kepala Desa beserta staf, Ketua BPD, dan tokoh lintas agama. Mahasiswa KKN dari Universitas Tadulako juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, Kepala Operasi Madagoraya Kombes Polisi Heni Agus Sunandar yang dibacakan Kasatgas 2 Preemptif AKBP Muhammad Taufik menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat melalui penguatan nilai-nilai moderasi beragama yang sejalan dengan semangat kebangsaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut AKBP Taufik, Desa Purwosari dipilih sebagai percontohan karena kemajemukan masyarakatnya yang plural. Ini menjadi bukti bahwa keberagaman bisa hidup harmonis dan menjadi fondasi kuat dalam mencegah penyebaran paham radikal maupun intoleran. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Profesor Zainal Abidin, selaku Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, dan Camat Torue, Niluh Elizabeth. Masing-masing membawakan materi penting terkait peran moderasi dalam memperkuat persatuan bangsa serta membumikan semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah keberagaman. Profesor Zainal menekankan bahwa moderasi beragama harus menjadi gerakan kolektif untuk merawat kebinekaan dan mencegah konflik horizontal berbasis agama. Sementara, Niluh Elizabeth mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga toleransi dan saling menghargai antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga melibatkan Dai Kamtibmas Polri sebagai penyuluh langsung di lapangan, di antaranya Aibtu Erwin, Aibtu Zulham, dan Brigpol Farid Wajdi. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Satgas 2 Preemptif berharap dapat memperkuat ketahanan ideologi masyarakat serta menjadikan moderasi beragama sebagai budaya hidup bangsa. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Tebo Polda Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi dalam penyaluran kredit usaha rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Rimbo Bujang 1 tahun 2021 dengan nilai kerugian negara mencapai 4 miliar 825 juta rupiah dan 2 mantan pegawai bank ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Polres Tebo Polda Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi dalam penyaluran kredit usaha rakyat di Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Jambi, Rimbo Bujang 1 tahun 2021 dengan nilai kerugian negara mencapai 4 miliar 825 juta rupiah. 2 mantan pegawai bank ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kedua tersangka adalah EW yang menjabat sebagai manajer KCP Rimbo Bujang 1 saat itu dan MT selaku staf pemasaran mikro. Keduanya diduga terlibat dalam proses penyaluran KUR fiktif kepada 26 nasabah. Kapolres Tebo AKBP Trianto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pengaduan yang disampaikan pihak BSI Pusat melalui Kepala Cabang BSI Rimbo Bujang tahun 2023 setelah ditemukan dugaan penyimpangan melalui audit investigasi internal. Kita akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat atau KUR pada Bank Syariah Indonesia, kantor cabang pembantu Jambi Rimbo Bujang periode tahun 2021. Awal perkara ini diawali dengan adanya laporan pengaduan dari Kepala Cabang BSI, Cabang Rimbo Bujang tahun 2023, kepalanya tahun 2023, yang melaporkan adanya dugaan kredit macet pelaksanaan KUR tahun 2021, tepatnya dari bulan Mei hingga Desember 2021. Dari hasil penyidikan dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Jambi dengan kerugian negara adalah 4 miliar 825 juta rupiah. Adapun modus operandi para pelaku yaitu dengan pertama, merekayasa dan memanipulasi tujuan pembiayaan, data pekerjaan nasabah, penghasilan nasabah agar seolah-olah memenuhi scoring atau penilaian kemampuan nasabah. Yang kedua, membuat dokumen catatan keuangan nasabah, rekap pendataan nasabah, dan formulir permohonan nasabah, yang mana dokumen-dokumen tersebut nantinya akan ditandatangani nasabah pada saat akad pembiayaan. Yang ketiga, tidak melakukan on the spot, jadi tidak melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabah yang diajukan. Karena dari awal proses pencairan tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka dari BPKB menyatakan itu sebagai total loss. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dapat diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Humas Polres Tebo, Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus 2025 menjadi momen istimewa yang dinantikan seluruh rakyat. Peringatan kemerdekaan tahun ini mengusung tema utama Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema tersebut mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk tetap solid dalam membangun kesepahaman sebagai satu kesatuan, saling mendukung serta melangkah maju bersama menuju masa depan yang lebih baik. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus 2025 menjadi momen istimewa yang dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini mengusung tema utama Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema tersebut mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk tetap solid dalam membangun kesepahaman sebagai satu kesatuan, saling mendukung, serta melangkah maju bersama menuju masa depan yang lebih baik. Tema tersebut mencerminkan visi besar Indonesia, ialah membangun kemajuan yang merata melalui persatuan dan kesejahteraan rakyat, dengan peran aktif para pemimpin dan masyarakat secara luas. Berikut makna dari tema HUT RI ke-80. Pertama, Bersatu Berdaulat. Untuk pihak kepemimpinan negara, visi ini menjunjung stabilitas bangsa, kemandirian sumber daya, dan ketahanan negara secara menyeluruh. Semangat ini tercermin di keseharian masyarakat melalui hal-hal sederhana, yakni hidup rukun antar warga, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, dan kebebasan untuk memilih serta meraih cita-cita pribadi. Kedua, rakyat sejahtera. Secara keseluruhan, kesejahteraan rakyat dijabarkan dengan turunnya angka kemiskinan, tumbuhnya ekonomi nasional, dan tersedianya akses yang setara untuk semua. Ini dapat dimaknai sebagai harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang stabil,
dan keyakinan bahwa masa depan keluarga dapat terjamin untuk segenap rakyat Indonesia. Ketiga, Indonesia maju. Kepemimpinan bangsa dapat melihat kemajuan melalui daya saing global, pembangunan infrastruktur, dan tercapainya visi Indonesia Emas. Untuk masyarakat, kemajuan ini dicerminkan dengan adanya peluang untuk berkembang, akses pendidikan yang merata, dan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Logo HUT RI ke-80 Republik Indonesia dirancang oleh desainer dalam negeri. Logo ini menampilkan angka 8 dan 0 yang digambarkan menggunakan satu garis tak terputus, melambangkan kesinambungan dan keterhubungan. Desain ini lahir dari semangat dimiliki bersama, dirayakan bersama, yang mencerminkan kebanggaan kolektif sebagai kekuatan penggerak bangsa menuju kedaulatan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama. Dengan makna mendalam, logo ini diwujudkan dalam 3 elemen utama. Pertama adalah bentuk dan warna merah putih, yang melambangkan persatuan sebagai dasar dari kedaulatan di tengah keberagaman. Konsistensi bentuk inti logo menggambarkan fondasi kokoh yang menjadi penyeimbang visual sekaligus pemersatu seluruh elemen dalam satu kesatuan. Hal ini menegaskan bahwa kedaulatan bangsa akan tumbuh jika rakyat merasa memiliki dan terwakili. Elemen kedua adalah garis manifestasi, tipografi modern dan kokoh yakni tarikan garis sirkular yang membentuk siluet angka 80. Garis ini dibuat tanpa putus, sebagai simbol perjalanan keberlanjutan rakyat Indonesia menuju kehidupan yang adil, setara, dan bermartabat. Dengan garis kontinu ini merepresentasikan semangat untuk terus bergerak dan membangun kesejahteraan secara kolektif. Sementara itu, angka 80 dengan garis melingkar paduan elemen progresif. Sebagai bentuk utuh, dari elemen ketiga menunjukkan keterpaduan seluruh unsur dalam logo, menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang progresif dan saling terhubung. Simbol ini juga mencerminkan harapan dan doa bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersinergi dalam mewujudkan kemajuan yang merata hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.